Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini 20 Januari 2024 kita akan bersama-sama masuk dalam renungan malam. Dan nas kita pada malam hari ini dari Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai ayat 18. Saya akan membacakan satu bagian nas dari firman Tuhan pada malam hari ini, yakni pada ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Demikian nas yang saya bacakan untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada satu tema yang akan kita renungkan bersama, yakni kekuatan dari Tuhan menyertai kita. Sekali lagi, kekuatan dari Tuhan menyertai kita. Nas ini kalau kita baca dari ayat yang pertama, pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, ini tentang kehidupan yang dialami oleh Yeremia, yakni ia dipasung oleh dikatakan Pasyur bin Immer. Jadi Yeremia dipasung, tugas tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadikan ia kemudian dipasung oleh Pasyur ini. Dari hal itulah Yeremia pasal 20 ini merupakan isi hati dari Yeremia berkenaan dengan tekanan-tekanan yang ia alami ketika ia menyuarakan suara Tuhan. Bahkan kalau kita baca khususnya dalam ayat 14 sampai ayat 18, kita melihat bahwa Yeremia ini mengatakan, terkutuklah ketika aku dilahirkan. Jadi ia betul-betul merasakan ada tekanan, pergumulan dari tugas tanggung jawab ketika ia menyuarakan suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan yang dialami oleh Yeremia ketika kita menarik untuk masa kini, kehidupan orang-orang yang hidup dalam jalan Tuhan tentu akan bertemu dengan berbagai pergumulan, bertemu dengan berbagai tantangan, bertemu dengan berbagai tekanan, karena akan ada orang-orang yang tidak menyukai ketika kita hidup di dalam jalan Tuhan. Namun sebagaimana yang menjadi teladan dari Yeremia, sekalipun yang merasakan tekanan dan sebagainya, yang mengutuk hari kelahirannya, ia tidak merasakan sukacita ketika ia lahir, sebagaimana sebuah keluarga yang begitu sukacita ketika seorang anak lahir bagi mereka. Namun dalam kondisi demikian, Yeremia tetap hidup takut akan Tuhan. Ia tidak meninggalkan Tuhan. Demikian juga bagi kita pada masa kini, ada hal-hal yang rasanya mungkin tidak mengenakan, membuat kita tidak nyaman ketika kita hidup di dalam jalan Tuhan. Maka firman Tuhan ini mengajak kita bersama, yang pertama, tetaplah berada pada jalan yang benar. Tetaplah hidup di dalam kehendak Tuhan. Tetaplah memperlihatkan jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebagaimana tema yang saya ajak untuk kita renungkan, kekuatan dari Tuhan menyertai kita. Sekalipun berbagai tekanan kita alami, pergumulan, hal-hal yang tidak nyaman, oleh karena kita hidup di dalam jalan Tuhan, tetaplah hidup pada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri pasti memberikan kekuatan kepada kita.
Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teladan dari Yeremia bagi kita pada saat ini, sekalipun ia merasakan pergumulan yang amat berat, ia dipasung oleh karena ia menyuarakan suara Tuhan, tetapi ia tetap berada di dalam jalan Tuhan, ia tidak meninggalkan Tuhan. Begitupun untuk kita pada masa kini, Tuhanlah yang akan memperlengkapi kita dengan kekuatan, dengan kesabaran untuk menjalani hari-hari hidup. Yang terpenting adalah kita tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Apa yang dialami oleh Yeremia ya Tuhan, yang merasakan tekanan oleh karena tugas dan tanggung jawab. Ia menjadi alat Tuhan, menyuarakan kehendak Tuhan, sekalipun sampai ia dipasung. Sungguh ya Tuhan, suatu teladan bagi kami ketika Yeremia tidak meninggalkan Tuhan. Yeremia tetap berada di dalam jalan Tuhan. Yeremia tetap memberi diri untuk menjadi alat Tuhan. Bagi kami pada masa kini Tuhan, menjadi orang yang hidup di dalam jalan-Mu, hidup di dalam jalan kebenaran. Tidak menutup kemungkinan bagi kami akan mendapat berbagai tekanan, kehidupan yang tidak nyaman, perlakuan yang tidak nyaman. Tetapi kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Asalkan kami tidak meninggalkan Tuhan, tetap berada pada jalan yang Kau kehendaki, dan kami percaya kami kuat, kami sabar oleh karena pertolongan daripada Engkau. Berikanlah kepada kami sekalian untuk senantiasa tetap teguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.